Halo viewers, kita berjumpa kembali dalam program Kata Eci dan kita sudah menginjak di episode yang ke-20. Sebelumnya udah subscribe belum? Komen dan likes ya kalau memang kalian suka konten-konten yang saya share di Kata Eci di setiap episodenya. Nah, untuk episode ke-20 Kata Eci kali ini saya mau kasih tips buat kalian nih yang selama ini masih ngerasa kurang percaya diri karena medok atau logat daerahnya itu kerasa banget atau terdengar banget gitu loh setiap kali kamu berbicara. Nah, gimana caranya untuk mengurangi aksen ke daerahan tersebut, logat daerah yang medok tersebut untuk bisa diminimalisir? Simak tips selengkapnya hanya di program Kata Eci episode ke-20 kali ini. Medok atau logat daerah yang terdengar ketika kita berbicara ya, itu memang merupakan atau lahir dari suatu kebiasaan. Ada kebiasaan yang berbulan-bulan atau kebiasaan yang menahun. Tapi terciptanya medok daerah itu ya karena sering terjadi dan berulang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak kurang percaya diri dengan logat daerah yang kalian miliki sekarang, biasanya yang terdengar medok itu adalah kalau dari daerah Jawa, Bali gitu ya, atau daerah yang agak timur, itu biasa lebih di intonasinya yang ada nada-nada tertentu yang sangat unik dan khas gitu. Nah, itu terjadi sekali lagi adalah karena faktor kebiasaan yang berulang dan sudah mungkin belasan tahun atau puluhan tahun kalian alami. Maka kalau untuk menguranginya memang nggak bisa langsung instan hilang gitu, tapi memang perlu waktu ya. Nah, kalau huruf-huruf nih yang biasanya terdengar medok bagi orang Jawa ya, kalau orang Jawa biasanya tuh medoknya adalah di huruf D gitu ya, atau huruf B, J gitu kan ya. Di mana? Itu baju siapa? Ya, itu kayak kedengarannya seperti itu ya kan kalau medoknya orang Jawa. Jadi kalau dia bicara tanpa sadar keluar aja tuh medok atau penekanan pada huruf-huruf tertentu. Nah, terus kalau Bali kita tahu semua ya kalau pergi ke suatu daerah ada orang yang bicara dengan huruf T yang mantep. Itu kita udah langsung tahu kalau dia dari Bali. Yuk ke Pantai Kuta, mau ke Ubud lihat patung, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi itu memang udah logatnya Bali banget ya kan. Atau kalau yang dari daerah agak timur dikit itu lebih pada ke aksen ya. Kayak misalnya, kakak itu helm jangan ditaruh di luar, nah atau kayak gitu ya. Jadi intonasi yang kayak begitu itu juga sangat mencirikan dari daerah mana kamu berasal. Ketika lagi kumpul bareng itu kadang suka jadi bahan ledekan ya sama teman-teman gitu kan, yang kita ketahuan banget logat daerah. Sebenarnya nggak perlu malu sih, itu adalah ciri khas kita yang harusnya kita bisa banggakan ya. Tapi kalau memang kalian mau menguranginya karena misalnya suatu kebutuhan ketika kalian harus tampil di depan umum atau ketika kalian harus berbicara di forum yang nasional gitu supaya nggak terlalu terdengar medoknya, saya punya tipsnya. Caranya gimana? Jadi medok itu terdengar karena ketika kita berbicara, kita ada melakukan penekanan-penekanan pada huruf-huruf tertentu. Huruf-huruf yang saya bilang tadi. Nah, jadi cara mudahnya adalah ketika kita mau berbicara ya, kita buat penekanan itu berkurang. Jadi dibuat lebih smooth dan halus gitu. Tapi mesti diingat nih, ketika kita mau ngomong ya, kita sadari bahwa saya mau sekarang bicara, tapi saya mau berbicara dengan intonasi dengan logat yang nasional gitu, logat yang Indonesia gitu ya, bukan membawa logat daerah saya, oke? Jadi dikurangilah penekanan-penekanan pada huruf-huruf yang memang terdengar di aksen kalian, entah itu huruf D, huruf B, atau huruf T, J, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian yang tahu sendiri, kalian medoknya di huruf apa, dan setiap kali mau berbicara diingat dan disadari bahwa kalian harus mengurangi penekanan pada huruf tersebut. Ya, oke, kita hari ini mau syuting di mana? Jangan kita mau syuting di mana gitu, jangan D-nya itu jangan ditekan gitu ya. Terus misalnya yang orang Bali nih ya biasanya kan T-nya mantap sekali ya kan. Gimana makanan hari ini? Mantap. Diingat. Gimana makanan hari ini? Mantap. Ya, jadi T-nya diperhalus aja, nggak usah ditekan gitu loh ya pengucapannya sehingga terdengar sangat
ente kalau kita bilang ya. Saya juga orang Bali loh, tapi kenapa aksen saya atau logat saya itu nggak terlalu Bali banget ya. Ini dia rahasianya, yaitu saya menyadari setiap kali saya bicara bahwa saya berbicaranya untuk kalangan umum dari semua daerah Indonesia. Jadi bagaimana saya bisa mengucapkannya itu dengan aksen yang Indonesia. Oke, itu cara yang pertama ya, dengan mengurangi penekanan pada huruf-huruf yang memang kamu miliki atau yang kamu rasakan medok gitu ketika berbicara. Oke. Nah, yang kedua adalah caranya seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau medok itu kan munculnya karena kebiasaan yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, sekarang kita mau mengurangi aksen tersebut dengan mengubah kebiasaan itu. Oke, saya mau cerita ya. Dulu saya kan manage suatu radio. Kemudian ada salah satu penyiar saya ini yang sangat ingin banget mau siaran di tempat saya kelola, radio yang saya kelola gitu kan ya. Tapi dia berasal dari daerah timur yang logatnya ya ampun itu kayaknya susah gitu loh untuk bisa diubah menjadi ya gaya kita sehari-hari gini ngomongnya yang netral gitu. Tapi ketika kita interview, kamu berasal dari daerah mana? Dia bilang dari daerah timur ya kan. Terus udah gitu sehari-hari ngapain aja? Kuliah ya kan. Terus tinggalnya di mana? Kita tinggalnya di kosan kata dia, kosan. Terus kita tanya lagi, apakah kosan tempat kamu tinggal itu sama orang-orang yang sama dari daerah kamu atau gabung gitu loh dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dia jawab, saya tinggal di kosan dekat kampus yang kosannya itu sekamar dengan atau tetangga kanan kirinya adalah dari daerah yang sama, dari daerah timur sana gitu. Nah itu dia jawabannya. Kenapa kita sangat susah untuk merubah logat daerah tersebut walaupun dia dari timur sudah pindah ke Bali, kuliah di Bali, tapi kenapa aksen daerahnya masih kental? Karena setiap hari dia terus melakukan komunikasinya dengan orang-orang dari daerah dia. Jadi kayak cuman pindah aja ya orang dari daerah timur situ pindah ke Bali, jadi komunikasinya terus sama orang-orang lokal dari daerahnya. Jadi seharusnya ya kalau kita mau menghilangkan aksen daerah kita, kita jangan setiap harinya malah justru bergaul sama teman-teman yang datangnya satu daerah dari kita. Justru kita harus membaur dengan teman-teman yang dari daerah luar asal kita, dengan teman-teman dari Bali, dengan teman-teman dari Jawa, dari Jakarta, ataupun dari daerah luar daerah tempat asal kamu berada gitu loh. Nah dengan kita punya kebiasaan mendengar dan juga berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari luar daerah kita, ya itu otomatis akan membuat kita terpengaruh pasti. Tapi memang tidak langsung ya, tidak langsung instan seminggu berkumpul dengan orang Bali terus logat kita jadi Bali. Tidak ya, memang perlu waktu dan kita harus sadari ada kemauan kita memang mau ngubah aksen daerah kita. Nah singkat cerita kemudian kita sarankan kalau kamu memang benar-benar mau siaran di radio tempat kita ya, satu kamu harus pindah kos. Ya, karena dengan kamu pindah kos, kamu tidak akan berbicara dalam logat daerah kamu terus-menerus bahkan setiap hari, ya. Kemudian yang kedua, kamu pilih salah satu penyiar senior yang kamu pengen tirukan atau kamu pengen seperti dia gitu loh, ya. Kamu cuma boleh dengar dia aja setiap hari, catat kapan jadwal siarannya, ya kan. Terus program apa yang dia bawakan, kamu rekam. Sudah, ketika kamu sudah rekam, kamu tirukan. Nada bicaranya, aksennya, ya kemudian logatnya itu semuanya kamu tirukan dan kamu rekam kembali gitu. Jadi kita benar-benar memaksa dia untuk berbicara hanya dalam logat nasional, bukan logat daerah gitu. Nah apa yang terjadi? Wow, amazing. Dalam waktu yang singkat nih nggak sampai setahun, bahkan mungkin hanya hitungan 3 atau 4 bulan ya. Dia sudah mengalami perubahan aksen, nada, ya kan, medok bicara yang berubah dan sudah hampir menyerupai kita nih stylenya, cara bicaranya. Karena dia memang konsisten dan dia mau berusaha untuk menghilangkan logat kedaerahannya tersebut. Gitu juga dengan kalian. Jadi cara yang mudah adalah kalau misalnya ngerasa medoknya Jawa banget atau medoknya Bali banget gitu ya. Kalian coba baca artikel deh. Pilih salah satu artikel terus kamu rekam. Ya, kamu rekam ketika berbicara tersebut, tapi disadari huruf-huruf yang ada di artikel tersebut yang kamu biasanya medok ngucapinnya, kamu perhalus, kurangi tekanannya. Nah, kemudian didengarkan, apakah masih terdengar medoknya?
Oke, kalau misalnya belum, lanjutkan lagi ke artikel berikutnya, gitu terus. Dan itu harus konsisten, ya kan? Semakin kamu konsisten, semakin kamu sering latihan untuk menghilangkan logat atau medok tersebut, dan kamu selalu sadari, ya kan? Ketika berbicara, ketika kamu harus presentasi, kamu ingat dan sadari, saya harus menghilangkan logat kedaerahan saya atau medok saya. Nah, itu pasti pelan-pelan akan mengurangi logat daerah kamu yang medok itu. Yuk, bisa yuk kita praktekkan cara-cara yang saya kasih tadi supaya sedikit demi sedikit itu bisa mengurangi medok atau logat kedaerahan kita yang muncul setiap kali kalian berbicara. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna, dan selamat dipraktekkan. Terima kasih sudah menyaksikan Kata Eci untuk episode ke-20. Kita jumpa lagi dalam program Kata Eci selanjutnya. Bye!